Ya. Mari kita lanjutkan membaca Lukas mulai ayat 1 ya Pak Pastor. Iya. Sampai 10. Ya. Sampai Bapak 27 ya. 27 ya. Ya. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang." Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan untuk dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.
Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya juga akan diambil juga apa yang ada padanya. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Cukup. Lepaskanlah. Ya, cukup. Sampai situ saja. Cukup. Haleluya. Ya, ini kita berbahagialah orang yang mengalami pertobatan sejati. Ya, itu namanya pertobatan sejati ya. Masalahnya, apakah pertobatan sejati itu? Banyak orang bertobat, tetapi dia nggak ngerti dia sudah bertobat apa belum. Apa suaranya kurang keras, Pak? Suaranya kurang keras. Iya. Bagaimana bisa sebentar ya? Kecil. Kalau sekarang? Ya, oke. Tes. Udah ya, Ya. bagus ya. Bagus. Tapi ini masih kurang keras kelihatannya ya. Sudah bagus. Sekarang udah bagus ya. Sudah, Pastor. Berbahagialah orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Oh, pantesan. Saya tahu mengapa kurang keras. Nah, sekarang keras banget ini malah ya. Pecah nggak ini? Enggak sih, tapi keras banget. Keras banget. Saya kecilin dikit. Iya, Pas. pas ya nih sekarang ya. Oke. Berbahagialah orang yang mengalami pertobatan yang sejati. Ya, kelahiran baru yang sejati. Karena banyak orang kelihatannya bertobat lalu di tengah jalan dia berbalik. Banyak orang Kristen nggak tahu dirinya itu bertobat apa enggak. Wah, ribet pokoknya. Ya, ribet pokoknya. Banyak orang Kristen tapi nggak bertobat sebenarnya. Dia dibaptis tapi nggak bertobat. Itu berapa kali kelas evangelis itu ya. Kita pertanyaannya ke sana, muter-muternya selalu pasti di sana. Muter-muternya kelas evangelis pasti antara kelahiran baru dengan pertobatan. Ya, dan sampai hari ini kalau Anda lihat orang-orang yang debat kusir di YouTube belum tentu mereka bertobat tuh orang-orang. Belum tentu orang-orang Kristen yang membela iman Kristen ya dengan berapologia debat kusir di YouTube sport otak itu mereka itu sudah lahir baru mengalami kelahiran baru dan mengalami pertobatan belum tentu. Ajaib ya. Iya memang begitu. Memang begitulah kenyataannya ya. Coba tolong yang Bu Ana tolong kalau saya panggil yang nanti semuanya ini nengok semua. Kalau saya panggilnya Bu Ana saja. Kalau panggil yang nanti semuanya nengok semua nanti repot saya. Lukas 19 ayat 27 ya. 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 Jadi saudara, banyak orang Kristen ini nggak bertobat. Dia berpikir dia sudah jadi Kristen itu sudah selesai. Saya sudah dibaptis, saya sudah baca Alkitab, sudah ke gereja.
Oh, ternyata dia masih jauh dari pertobatan. Oh, saya sudah berdiakonia loh. Oh, masih jauh, belum. Diakonia itu memang trigger. Tetapi sebenarnya hatimu yang tahu, Anda lagi diakonia lagi ngapain nih? Lagi diakonia apa lagi pamer? Banyak orang nuduh saya pamer ya, kok diakonia dipamer-pamerin dong, duitnya bukan duitnya saya kok. Saya sedang memprovokasi, menginspirasi orang-orang. Duitnya bukan duitnya saya, kalau duitnya saya semua pasti nggak saya pamer-pamerin, diem-diem aja. Karena duitnya bukan duitnya saya harus pamerin supaya semua orang ikut terlibat. Itu maksudnya ya. Nah, banyak orang nuduh saya pameran. Nah, itu tadi ya. Tetapi banyak orang ya juga sama, kelihatannya dia orangnya kasar, tapi dia sebenarnya sudah lahir baru loh. Banyak orang kelihatannya lembut, tapi dia sebenarnya belum lahir baru. Di dalam hatinya penuh dengan kemarahan, kebencian, dendam. Ya, ngomongnya lembut, bisik-bisik, ya, tapi hatinya penuh dengan dendam dan penuh dengan kebencian. Kalau orang itu belum hancur, belum selesai pokoknya. Ya, Anda ngamatin nggak? Saya emang ngamatin ya, gitu-gitu saya ngamatin ya. Ya karena itu profesi saya, makanya saya ngamatin profesi saya. Saya kan kalau ngajar nggak cuma ngajar, emang gua cowok apaan? Ya kan kalau ngajar saya kudu ngerti yang saya ajarkan itu apa, dan saya kudu ngalamin. Kalau enggak percuma dong. Saya kudu ngalamin yang saya ajar. Ya, makanya saya berani ngajari ekstrim, saya udah ngalamin. Saya tidak suruh Anda untuk seperti saya. Tetapi saya meminta, saya mengajar Anda untuk Anda punya pengalaman pribadi, dari yang saya ajarkan Anda bisa mengevaluasi hidup kita sendiri, mengaplikasikannya buat kehidupan kita sendiri. Itulah kelas evangelis dan kelas apologetik. Maret kita buka lagi ya, rencana bukan tanggal 10 tapi tanggal 17, ya pertengahan Maret. Hari Kamis ya, hari Kamis. Karena nanti hari Jumatnya, nanti bulan April, kita mau buat bikin kelas Ibrani lagi ya. Nanti teman-teman yang masih belum kelar, belum mateng, kita ngulangin lagi, nggak apa-apa ya, belajar sama-sama kelas Ibrani. Pokoknya kita makin sering ulang-ulang, lama-lama pinter sendiri ya. Nah, yang sudah pernah daftar, nggak perlu bayar lagi, kelas Ibrani ngomong aja, nanti diikutkan ke kelas baru. Ya, kelas Ibrani, kita khusus belajar Ibrani. Nah, balik lagi. Lalu bagaimana dong Mbak saya harus bertobat? Ciri khas dari pertobatan itu ya, dia pasti akan melakukan berbalik dari jalan-jalannya. Namanya balik itu ya, dia asalnya pergi ke Ngetan, baliknya Ngulon. Perginya ke barat pasti balik ke timur. Bukan pergi ke barat lalu pulangnya ke selatan, itu namanya bukan bertobat. Ya, dari selatan nanti belok lagi atau ke utara. Kalau pergi ke barat pasti ke timur. 180 derajat. Itulah yang namanya pertobatan. Tetapi masalahnya 180 derajat ini apa? Apakah itu show off ya? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Atau yang 180 derajat ini perbalikannya benar-benar sebuah kelahiran baru, ono dorongan yang kuat. Tapi hati-hati ya, orang sanguin suka begitu ya. Saya suka dijanji-janji ini orang sanguin ya. Makanya kita suka bercanda kalau di rumah kalau ada orang sanguin. Saya juga basic saya orang sanguin ya. Tetapi kemudian kehidupan memproses saya menjadi orang kolerik ya. Nah, tetapi memang ada orang-orang sanguin itu yang kelihatannya show off pertobatan. Kelihatan orang-orang sanguin ini ya. Kalau Anda lihat kan ada 4 karakter besar, ada 2 kelompok besar karakter, yaitu ekstrovert dan introvert, orang yang belak-belakan sama orang yang tertutup. Nah, dari 2 karakter ini ada namanya sanguin, melankolis, kolerik ya, dan flegmatik. Nah, saya cerita orang kolerik ini adalah orang yang keras, kemauannya keras, komitmen.
Ya, orang-orang flekmatik adalah orang-orang yang sangat penuh dengan pertimbangan. Hati-hati sekali langkahnya. Orang melankolis ini adalah orang yang sensitif, penuh perasaan, yang santun, takut menyinggung orang lain, dan dia sendiri mudah tersinggung. Dan yang keempatnya adalah orang sanguin. Orang sanguin ini orang-orang yang ceria, yang sangat friendly, ramah. Tetapi sayangnya orang-orang sanguin ini kalau janji selalu meleset. Ya kalau janji itu selalu meleset ya. Hah? Enggak pernah janji, dia dan pura-pura lupa atau belaga gila, belaga bego pokoknya. Kalau janji. Nah, orang-orang sanguin ini juga kalau lagi bertobat, ya seringkali kelihatannya dia bertobat, padahal enggak. Dia ber apa namanya, bereforia atau dia berapi-api ketika ada wah ibadah, dia senang, wah ceria sekali. Ya, tetapi kemudian 1, 2 hari dia lupa, kemarin baru ngalami kayak orang lupa ingatan. Kemarin ada apa ya? Kemarin baru ngalami sukacita. Wah, tapi dia lupa pura-pura bego. Wah, kok gua hari ini dialeksis ya. Kemarin gua ada di tempatnya ini kan, di di tengah-tengah sungai Allah. Sekarang di tengah-tengah sungai Alexis. Pura-pura bego, dia pura-pura lupa. Itu orang-orang sanguin itu kadang begitu ya. Hari ini bertobat, besok ini begini lagi, ini kapan lagi, gitu lagi. Oh, ya ampun, nangis. Janjinya itu semoga meleset terus pokoknya. Itu salah satu kelemahan. Walaupun orang-orang sanguin itu punya kekuatan ya, yaitu apa? Hospitality. Orangnya hangat ya. Saya kan masih sisa kehangatannya kan. Aduh, pokoknya mudah ramah, gerapiak gitu loh. Pokoknya mudah orang-orang merasa diterima oleh orang sanguin ini. Nah, tetapi salah satu kelemahannya adalah dia nggak pernah sungguh-sungguh, ya. Komitmennya tuh ribet pokoknya. Orang sanguin itu harus belajar tentang komitmen. Nah, itu termasuk. Nah, kita lihat ada nama Yehu dan ada nama Sakeus, ya. Yehu ini adalah adalah seorang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja Israel untuk memunahkan keluarganya Ahab. Dia panglima perangnya Ahab dulunya. Kemudian si Yehu ini dia melakukan pertobatan bangsa, pertobatan nasional, ya. Dan dia benar-benar hancurkan semua itu nabi-nabi Baal. Ya karena itu tadi berdasarkan pesanan politik. Ya agama yang dipolitisir tadi kan. Baal-Baal ini kan. Karena memang harus dimusnahkan. Itu adalah yang wajar ya, dia musnahkan Baal karena keluarganya apa? Ada keluarga penyembah Baal. Ya keluarganya Isabel itu. Kalau dia tidak musnahkan, maka penyembahan Baal itu akan menjadi ideologi baru dan akan menghancurkan dia. Ya, karena pengaruh Baal itu adalah ideologi. Zaman itu agama itu ideologi ya. Kayak sekarang Islam adalah ideologi. Nah, bahkan itu ya kuil-kuil Baalnya dijadikan jamban sekarang ya katanya. Setelah itu dirusak terus dijadikan jamban. Saya jadi ingat kuburannya istrinya Muhammad Khadijah itu kan di Medina jadi jamban sekarang kan. Tahu nggak? Benar ya, kuburan istrinya Muhammad Khadijah itu jadi jamban sekarang. Anyway, itulah pertobatan ya ketika nabi-nabi Baal itu dibunuh dan kuil-kuilnya itu dijadikan jamban, dirusak begini setengah begitu rupa. Enggak ada ampun lagi. Tetapi masalahnya ya itu kan perjanjian lama. Di perjanjian baru langkah radikal ini bukan dengan bunuh-bunuhan. Jangan samakan dengan para radikal-radikal itu ya. Yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh itu ya seperti Sakeus. Ya dulu dia tipu orang dulu 100 kembalikan 4 kali lipat. Semua yang pernah dia rugikan kembalikan. Separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Diakonia lagi. Tapi itulah pertobatan. Makanya diakonia adalah lambang salah satu pertanda Anda sedang bertobat. Anda yang baru lahir baru, terus Anda suka berdiakonia dengan luar biasa, dirawat itu. Ya.
Nggak punya uang, 2 bungkus nasi saja sudah berdiakonia, nggak usah Anda muluk-muluk. Nah, itulah pertobatan. Taunya di mana kita yang tahu, hati kita sendiri. Makanya apakah Anda sudah bertobat? Ya, ayatnya tolong dibuka, sebentar. Ada di dalam Matius 3 ayat 8. Sebentar ya, benar nggak nih Matius 3 ayat 8? Ya, Ibu Ana tolong buka Matius 3 ayat 8. Mulai dari 7 ya, ayat 7 sampai ke 7 dan 8 aja deh ya. Ya, Matius 3 ayat 7 dan 8. Matius 3 ayat 7 dan 8 ya, saya bacakan ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, "Hai keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah ya buah yang sesuai dengan pertobatan." Pertobatan itu selalu ada buahnya, nggak mungkin senyap-senyap saja. Pertobatan itu nggak bikin muka-muka jelek ya, yang begitu rupa jadi ganteng kayak saya. Enggak, bukan. Itu bukan pertobatan. Ya, itu namanya mujizat. Kalau ada muka. Itu namanya mujizat. Enggak ya, enggak begitu ya. Oh, jelek, jelek, ganteng itu ya. Itu bukan wajah, tetapi hati. Dimulai dari hati. Kemarin saya ngomong sama anak saya, kamu pilih orang cantik, mukanya apa pilih cantik hatinya? Bingung dia ya. Dia takut karena bapaknya kan hamba Tuhan. Kalau bilang cantik mukanya, nanti dibilang, salah kamu nggak rohani. Ayo berdoa lagi 5 jam di kamar. Waduh, mumet ndase. Jadi cantik hatinya. Terus salah kamu, saya bilang begitu. Oh, cantik hatinya, orang dia datang sama Tuhan Yesus nanti hatinya cantik. Yang cantik mukanya. Enggak juga ya, salah ya. Enggak ya. Yang cantik itu adalah hatinya ya. Cantik hatinya. Nanti Tuhan akan pertemukan jodoh setiap orang sesuai dengan yang sepadan. Nah, jodoh yang sepadan dari Tuhan. Satu penanggungan, satu kuk, ya, satu yok. Nah, kalau kita doakan jodoh itu, bukan masalah ganteng, cantik, apa hatinya atau otaknya, enggak. Ya, cantik hatinya itu kita enggak tahu loh. Anda ketemu Anda kena 10 tahun baru Anda bisa tahu itu, bisa menilai itu cantik hatinya. Masalahnya 10 tahun pun akhirnya orang, wah ternyata kamu busuk ya. Udah 10 tahun baru tahu, ternyata kamu busuk bukan cantik hatinya. Nah, itu tadi. Buah pertobatan itu enggak begitu, buah pertobatan itu benar-benar real. Bisa dilihat, bisa diukur, dan kita yang ngukur. Yaitu apa? Karakter dan jiwa-jiwa. Itulah buah pertobatan ya. Yesus berkata, ya, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku dalam engkau, ya, engkau tinggal dalam kasihku dan remaku tinggal dalam engkau. Mintalah apa saja, ya, supaya kamu berbuah lebat. Minta supaya kita berbuah lebat. Artinya kita bisa minta buah jiwa dan buah karakter. Banyak orang nggak berbuah jiwa dan nggak berbuah karakter. Wah, baptis orang banyak, ternyata baptisannya palsu semua. Saya baptis orang banyak, ternyata palsu semua. Habis dibaptis pada balik Islam lagi semua. Banyak ya, yang cuma foto-foto doang. Karena nggak dimuridkan. Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Baru dibaptis.
Bukan sembarangan ya, nggak salah-salan. Nah, salah satu buah pertobatannya ya seperti Sakeus itu, diakonia, berikan kepada orang miskin. Unik ya, itu ajaran Tuhan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kalau Anda tidak suka berdiakonia, saya kok yakin Anda belum lahir baru. Nggak punya uang, Pak, bohong. Kita sakere-kerenya saya tuh masih bisa bagi nasi bungkus 1, tak bagi 2. Gitu ya. Haleluya. Jadi hasilkanlah buah pertobatan. Pertobatan itu ekstrim kelihatan. Enggak cuman kayongin, enggak cuman rasan-rasan. Rasa-rasa sudah bertobat belum ya? Oh sudah belum. Pertobatan itu ada hasil buahnya yang dapat dilihat ya, kasat mata. Yaitu jiwa-jiwa keinginan untuk memberitakan Injil dan karakter. Tuhan rubahkan karakter hidup kita. Orang-orang yang tadinya sanguin banget, yang kalau janji meleset terus, tiba-tiba dia bisa komitmen. Dia akan menjadi orang-orang kolerik yang komitmen. Orang-orang tadi pemarah, kolerik itu kan sumpah serapah, tiba-tiba dia bisa jadi orang sanguin. Yang ramah, yang udahlah pemaaf, easy going. Karakter, ya. Karakter manusia kan dilahirkan dengan karakternya masing-masing. Tetapi karakter itu harus diubah sampai seperti Kristus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna, kata Tuhan begitu. Makanya Anda begitu lahir baru terima Yesus kan nggak langsung mati koit kan. Ya, dengan ini aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Biur, langsung mati. Enggak kan? Tapi apa? Dibiarkan hidup kan? Selama beberapa saat, ada yang sehari 2 hari, ada yang 10-20 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Supaya apa? Anda dibiarkan hidup. Supaya Anda diberi kesempatan. Karaktermu itu berbuah. Dan buahmu itu lebat. Dinikmati oleh dirimu sendiri. Dinikmati oleh sesamamu. Oleh istrimu, suamimu, atau anak-anakmu. Buah karakter itu. Ya, kalau pertobatan itu nggak menghasilkan buah karakter, jangan-jangan Anda belum bertobat. Nggak usah berretorika. Rugi. Jadi Anda kalau misalnya karaktermu masih jelek, ya, Anda masih belum berani memberitakan Injil, Anda doa. Tuhan, jangan-jangan aku belum lahir baru nih katanya N26 ini kacau nih Tuhan, gimana nih Tuhan? Doa, minta, ya, minta kelahiran baru. Kalau engkau tidak lahir dari air, baptisan, dan roh, rema, Anda nggak punya rema, Anda nggak bisa lihat kerajaan Allah. Harus punya rema dan melakukan rema itu, baru bisa masuk kerajaan Allah. Ya, kiranya Tuhan Yesus membuka pikiran hatimu untuk firman Tuhan yang begitu berat pada pagi hari ini. Apakah Anda sudah bertobat? Saya sudah. Bagaimana dengan Anda? Bukan 2 kali ya, bertobat itu senantiasa. Tetapi ada trigger pertobatan. Trigger itu ada di sini. Pertobatan itu ada di labnya kita, di hatinya kita, di jiwa yang berbatasan dengan roh. Itulah perbuatan dan itu akan menghasilkan apa? Energi yang besar. Sehingga Anda bisa bermarturia dan berdiakonia. Istrimu, suamimu, anak-anakmu merasakan buah pertobatan itu. Makanya orang jangan, kalau rajin ke gereja tapi suamimu komplain, anakmu komplain, jangan ditengking. Setan nih, gua tengking nih. Bukan, kamu setannya. Ya kan kebanyakan ke gereja, anak bini, suami, laki nggak diurus. Kamu setannya. Oh tapi kok saya mau ke gereja kok setan? Lah itu orang Lewi sama orang Farisi, imam-imam yang lewat orang Samaria itu setannya itu kan. Ya, setannya kan mereka kan orang jahatnya kan. Malah yang dianggap kafir yang tidak pernah ke rumah Tuhan malah dibilang oleh Yesus, yaitu sesama yang melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Kiranya pagi hari ini buah pertobatan itu nyata dalam hidup kita semuanya. Yaitu karakter, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa.
Tuhan Yesus memberkati.